siswa? Siap. Baik, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan dialektika, esensialisme, dan progresisme. Saya untuk mempersiapkan waktu, saya beri kepada materi juga untuk mempresentasikan materi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada Bupati. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator, topik diskusi kita pada hari ini yaitu dialektika, esensialisme, dan progresivisme. Di dalamnya itu mencakup filosofi dalam pendidikan, kemudian esensialisme dan progresivisme memiliki pandangan yang berbeda, tetapi masih memiliki hubungan satu sama lain. Langsung saja, yang pertama, esensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya nilai-nilai inti yang abadi dan keterampilan dasar yang harus dikuasai siswa agar siap menghadapi kehidupan dan melestarikan warisan budaya. Esensialisme percaya bahwa pendidikan adalah proses transmisi nilai dan pengetahuan yang tetap dan universal dengan guru sebagai pusat pembelajarannya. Esensialisme di sini memiliki pendekatan dalam pendidikan yang menekankan hal-hal penting dan dasar yang harus dikuasai dan harus dipelajari oleh setiap siswa. Menurut esensialisme, ada nilai-nilai dan juga keterampilan inti yang tidak boleh dilupakan oleh setiap siswa, karena keterampilan ini membantu siswa dalam menghadapi kehidupan sehari-hari dan juga supaya tetap menjaga warisan budaya. Dalam esensialisme, guru dianggap sangat penting sebagai sumber pengetahuan dan juga nilai. Pendidikan dilihat sebagai cara untuk meneruskan hal-hal yang sudah terbukti benar dan berguna dari generasi ke generasi. Jadi, siswa diajarkan hal-hal yang dianggap abadi dan juga universal, seperti membaca, menulis, berhitung, serta nilai-nilai moral yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya berikan kepada pemateri 2. Baik, yang kedua itu progresivisme. Progresivisme memandang pendidikan sebagai proses dinamis di mana siswa aktif membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung dan refleksi. Progresivisme menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, metode eksploratif, dan pengembangan potensi individu serta kemampuan berpikir kritis dan sosial. Progresivisme memandang pendidikan sebagai proses yang selalu berkembang, harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan peserta didik. Fokus utama adalah menjadikan siswa sebagai subjek aktif yang membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, dan refleksi kritis atas apa yang dialami. Pendidikan tidak sekedar mempersiapkan masa depan, tetapi merupakan proses rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus agar siswa mampu hidup dalam berkontribusi secara bermakna di masyarakat. Prinsip utama progresivisme yang pertama itu pembelajaran berpusat pada siswa, di mana minat, kebutuhan, dan masalah nyata yang mereka hadapi menjadi titik tolak kegiatan belajar. Yang kedua itu pengalaman langsung, proyek, kerja kelompok, dan pemecahan masalah menjadi sarana utama belajar, bukan hafalan atau ceramah satu arah. Yang ketiga itu siswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif, sehingga mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Peran guru dan kurikulum guru dalam progresivisme bukan pusat informasi, tetapi fasilitator, pembimbing, dan motivator yang menciptakan situasi belajar kaya pengalaman dan menantang. Kurikulum bersifat fleksibel dan terbuka, disusun berdasarkan kebutuhan dan perkembangan siswa, serta relevan dengan konteks sosial budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikan progresivisme yang pertama itu mengembangkan potensi individu secara optimal, sekaligus membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, sosial, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua itu pendidikan diharapkan menjadi sarana kebebasan, sehingga peserta didik memiliki kebebasan berpikir, keberanian mengungkapkan pendapat, serta kemampuan beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga.
Berikut dialektika antara keduanya adalah tentang mempertahankan esensi dan nilai-nilai pendidikan yang stabil esensialisme versus mendukung adaptasi, perubahan, dan perkembangan berdasarkan pengalaman siswa atau progresisme. Esensialisme menolak relativitas nilai yang terlalu lentur dan menilai progresisme terlalu fleksibel sehingga kurang konsisten untuk membentuk karakter dan kompetensi dasar siswa. Jadi di mana dialektika atau perbedaan pandangan antara esensialisme dan progresisme adalah soal apa yang seharusnya menjadi dasar pendidikan. Sedangkan esensialisme ingin pendidikan tetap berpegang pada nilai-nilai dan pelajaran dasar yang tidak berubah untuk dianggap penting untuk membentuk karakter dan kemampuan dasar siswa. Selanjutnya saya berikan kepada Baik, berikut tentang landasan filosofis. Esensialisme fokus pada nilai-nilai pokok dan warisan budaya yang sudah teruji baku sebagai landasan pendidikan. Artinya, pendekatan ini mengutamakan ajaran dasar yang dianggap penting dan tidak lekang oleh zaman. Nilai-nilai tersebut dipercaya mampu membentuk karakter serta integritas siswa karena telah terbukti bermanfaat dari generasi ke generasi. Yang kedua, progresivisme berlandaskan pada pengalaman dan aktivitas siswa dalam membangun pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis. Maksudnya, siswa belajar melalui keterlibatan langsung, eksplorasi, dan pemecahan masalah nyata. Melalui pengalaman tersebut, mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam serta meningkatkan kemampuan berpikir secara kreatif dan analitis. Sekian dari saya berikan kepada Frederick. Berikutnya sudah diberikan. Yang pertama, esensialisme bertujuan mempertahankan nilai-nilai budaya, membentuk karakter dan keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi. Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga identitas budaya sekaligus memastikan siswa menguasai kemampuan dasar yang menjadi fondasi keberhasilan belajar di jenjang berikutnya. Pembentukan karakter juga dipandang penting agar siswa memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan moral yang kuat. Yang kedua yaitu progresivisme, mendorong pengembangan potensi unik siswa serta kebebasan berpikir dan belajar sambil melakukan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi siswa untuk menemukan minat dan bakatnya sendiri. Mereka diberikan kebebasan untuk bereksplorasi sehingga proses belajar terasa lebih nyata, bermakna, dan sesuai dengan diri mereka masing-masing. Selanjutnya saya berikan materi final. Baik, yang keenam itu kurikulum. Esensialisme menggunakan kurikulum yang berisi materi esensial, fokus pada penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan moral. Artinya itu, kurikulum ini dirancang agar siswa memperoleh konsep inti yang dianggap wajib dikuasai semua peserta didik. Selain itu, pendidikan moral juga menjadi bagian penting agar siswa memiliki pedoman perilaku yang baik. Yang kedua itu progresivisme, menekankan kurikulum yang fleksibel dan kontekstual, menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Artinya itu, kurikulum dapat berubah sesuai situasi dan perkembangan yang dihadapi siswa, sehingga pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan nyata. Fleksibilitas ini memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan secara lebih bebas dan kreatif. Selanjutnya saya berikan yang berikut peran guru dan metode pembelajaran. Yang pertama, esensialisme menempatkan guru sebagai pusat belajar atau pusat pada guru yang mentransmisikan ilmu yang sudah mapan. Maksudnya di sini esensialisme memandang bahwa guru adalah sumber utama pengetahuan sehingga proses pembelajaran berpusat pada guru. Jadi tugas guru adalah mentransmisikan ilmu yang telah terbukti kebenarannya dan dianggap sudah mapan kepada siswa. Dalam pendekatan ini, siswa lebih banyak menerima dan mengikuti arahan, sementara guru memastikan materi inti tersampaikan secara terstruktur dan disiplin. Yang kedua,
sebagai fasilitator membimbing aktivitas belajar siswa atau student center. Di sini program ISME menekankan bahwa siswa adalah pusat kegiatan belajar, sehingga guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung siswa dalam menemukan makna belajar. Jadi guru tidak hanya memberikan informasi, tetapi menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kreatif, dan kolaboratif. Dalam pendekatan ini, siswa mendorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan belajar melalui pengalaman langsung. Sementara guru membantu mengarahkan proses tersebut. Selanjutnya saya berikan ke materi delapan. Yang berikut, pendekatan terhadap siswa. Yang pertama, esensialisme menuntut disiplin dan penguasaan materi yang sudah ada sebagai standar. Esensialisme menekankan disiplin, keteraturan, dan penguasaan materi baku. Siswa mengikuti aturan yang jelas, belajar sesuai standar, dan fokus pada penguasaan pengetahuan dasar. Contohnya itu, guru menentukan jadwal belajar yang ketat, misalnya 15 menit mengulang materi, 20 menit latihan soal. Yang kedua, progresivisme mendorong kebebasan berekspresi, kreativitas, dan pembangunan kemampuan pemecahan masalah. Progresivisme memberi ruang bagi kebebasan berekspresi, kreativitas, kegiatan kelompok, dan pemecahan masalah. Siswa aktif mencari pengalaman dan belajar dengan cara yang fleksibel. Contohnya, siswa diberi kesempatan bertanya, berdiskusi, atau menyampaikan ide sendiri tanpa takut salah. Sekian dan saya. Yang berikut itu pandangan tentang pengetahuan. Yang pertama itu menurut esensialisme, menganggap pengetahuan itu sebagai fakta dan nilai tetap yang harus dipelajari. Esensialisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah fakta, konsep, dan nilai-nilai yang bersifat tetap atau stabil dan telah teruji sepanjang waktu. Pengetahuan ini dianggap penting untuk semua siswa dan harus dipelajari secara sistematis. Contohnya itu, guru menjelaskan materi sebagaimana mestinya, misalnya rumus matematika atau aturan tata bahasa. Contohnya yang keduanya itu yaitu siswa mengikuti pembelajaran secara terstruktur, terlatih menghafal dan menguasai konsep klasik atau konsep dasar. Yang kedua itu pandangan menurut progresivisme, memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang berkembang dan terbentuk dari pengalaman serta interaksi sosial. Progresivisme memandang bahwa pengetahuan itu tidak tetap, tetapi berkembang sesuai pengalaman manusia, kebutuhan belajar, dan perubahan sosial. Contohnya itu, guru mengajak siswa melakukan eksperimen belajar dari lingkungan atau diskusi pemecahan masalah. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Baik, yang berikut kelompok esensialisme. Yang pertama itu pilihan CBG. Pilihan CBG menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada kerja keras dan disiplin. Dia percaya bahwa guru memiliki peran penting sebagai pendidik yang memastikan siswa menguasai materi dasar secara sistematis. Yang kedua, John Frederick Herman menekankan bahwa melihat pendidikan sebagai upaya menuntut moral dan kepribadian siswa. Baginya, tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa anak dengan nilai-nilai moral yang dianggap luar biasa. Kebijakan pendidikan harus menekankan kebiasaan-kebiasaan baik, hukum kesusilaan melalui pengajaran yang terbit dan terarah. Yang ketiga, William T. Harris berpendapat bahwa pendidikan harus membuka jalan bagi siswa untuk
memahami realitas berdasarkan nilai-nilai spiritual dan tradisi masyarakat. Yang keempat, Frederick Brecht menekankan bahwa pengetahuan di sekolah harus diajarkan secara teratur dan disiplin. Melalui sistematika pengajaran ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan. Yang kelima, John Locke mengedepankan pendidikan yang sesuai dengan kehidupan nyata siswa. Ia menolak sistem pendidikan yang membeda-bedakan status sosial, karena menurutnya semua anak memiliki hak untuk berkembang melalui pengalaman yang dekat dengan kehidupan sosial mereka. Yang berikut tokoh progresisme. Yang pertama itu John Dewey. Dewey adalah tokoh utama progresisme. Ia menolak pembelajaran yang pasif dan berpusat pada guru. Menurutnya, pendidikan adalah proses yang aktif dan harus berfokus pada pengalaman langsung siswa. Dewey mendorong pembelajaran berbasis masalah, ujian kelompok, dan aktivitas yang menasah kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa dipandang sebagai peserta yang aktif yang belajar melalui interaksi dengan lingkungan nyata. Yang kedua itu dialektika antara esensialisme dan progresivisme dalam pendidikan menggambarkan dua pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Esensialisme menekankan pentingnya warisan budaya, nilai-nilai inti, dan keterampilan dasar yang harus dikuasai siswa dengan kurikulum yang terstruktur dan pengajaran yang berpusat pada guru. Sedangkan progresivisme menempatkan siswa sebagai pusat pelajaran dengan metode yang fleksibel, fokus pada pengalaman langsung, mengembangkan potensi individu, dan keterampilan berpikir kritis. Yang terakhir itu kesimpulan. Dialektika ini adalah bahwa esensialisme tekanan, stabilitas, dan kesinambungan nilai-nilai pendidikan. Progresivisme mendorong inovasi dan adaptasi pendidikan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Pendekatan esensialisme memberikan fondasi kokoh bagi siswa, sementara progresivisme membuka ruang baru kreativitas dan pembelajaran aktif. Kombinasi kedua pendekatan ini dapat menciptakan sistem pendidikan yang seimbang antara penanaman nilai-nilai dasar dan pengembangan kemampuan siswa secara holistik. Terima kasih kepada materi yang sudah memaparkan materinya. Dulu selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan ajukan jari. Baik, kepada penyertas. Terima kasih atas waktu yang saya berikan kepada moderator. Pertanyaan saya itu, kira-kira menurut materi, aliran apa yang cocok untuk kurikulum merdeka dan kita pakai sekarang? Apakah esensialisme dari mana guru sebagai pusat belajar atau progresivisme untuk siswa sebagai pusat belajar? Dan berikan alasannya. Dan sebelum materi menjawab pertanyaan Anda, silakan. Baik, terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini materi sudah menjelaskan tentang esensialisme, yaitu keterampilan dasar yang dimiliki setiap siswa atau pengetahuan dasar. Lalu yang kedua itu progresivisme atau pengalaman langsung dari siswa. Pertanyaan saya di sini, bagaimana esensialisme dan progresivisme dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi dalam konteks pendidikan yang semakin kompleks dan berkembang. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya tentang dilema tentunya dilema peran guru ya. Di sini, apakah guru harus bertindak sebagai pemegang otoritas dan penyampaian kebenaran atau esensialis atau sebagai fasilitator dan mitra dalam penemuan atau progresivis, dan bagaimana seorang guru dapat secara otentik memainkan kedua peran tersebut dalam satu sesi pembelajaran. Jadi saya beri 1 menit dulu untuk kepada materi untuk mendiskusikan terkait pertanyaan dari teman-teman.
Untuk menjawab pertanyaan dari mana yang duluan? Oke, baik, terima kasih kepada ketiga penanya yang sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama kami ingin menjawab pertanyaan dari teman Selva, yaitu di mana pertanyaannya, aliran apa yang cocok untuk kurikulum merdeka? Apakah esensialisme atau progresivisme? Dan berikan alasannya. Menurut kami aliran yang cocok dengan kurikulum merdeka itu aliran progresivisme, karena alasannya itu aliran progresivisme ini cocok dengan kurikulum merdeka karena kita lihat bersama yang namanya saja kurikulum merdeka berarti memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada siswa. Jadi di sini itu ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu itu guru menanyakan kepada siswa tentang kesiapan belajar mereka. Kemudian metode belajar apa yang cocok dengan berbagai karakteristik siswa. Kemudian dan juga media-media pembelajaran apa yang cocok untuk berbagai karakteristik siswa. Jadi sekali lagi kami tegaskan di sini aliran yang cocok dengan kurikulum merdeka itu aliran progresivisme. Baik, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada baik, di sini saya menambah jawaban dari Mas Irsad itu apa yang dikatakan tadi pembeda kebebasan karena ada di sini kami itu jawaban dikatakan progresisme karena fleksibel kurikulum di mana kurikulum merdeka memberi guru kebebasan untuk memilih metode, materi dan diferensiasi pembelajaran kepada siswa. Baik, teman dari saya, pertanyaannya tadi itu, kira-kira menurut pendapat kelompok, aliran apa yang cocok untuk kurikulum merdeka yang kita pakai sekarang? Kalau menurut saya, aliran yang paling cocok untuk kurikulum merdeka adalah aliran progresivisme. Aliran ini menekankan bahwa siswa adalah pusat pembelajaran, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing. Hal ini sesuai dengan kurikulum merdeka, memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai minat, kebutuhan, dan kecepatan masing-masing. Selain itu, progresivisme menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung, learning by doing, diskusi, kerja kelompok, dan proyek. Ini sejalan dengan adanya P5 atau proyek penguatan profil belajar Pancasila, serta pembelajaran yang aktif, kreatif, dan konseptual dalam kurikulum merdeka. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan jawaban terkait pertanyaan pertama dari Bung Mas tadi. Mungkin ada tambahan dari audiens. Sekali lagi, mungkin ada tambahan dari audiens. Baik, kalau tidak ada, saya simpulkan terkait jawaban dari ketiga pemateri terkait pertanyaan dari Bang Nefas. Jadi menurut materi tadi, aliran yang paling cocok untuk kurikulum merdeka adalah aliran progresivisme, karena dalam kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat mereka, kemudian juga memberikan kebebasan kepada seorang guru dalam memilih metode yang dia pakai dalam mengajar. Jadi saya kembali kepada materi, mungkin ada kepada penanya, mungkin ada satu hal yang mau disampaikan ataupun dari teman-teman yang lain. Saya beri kepada materi untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya. Baik, kami akan menjawabkan langsung saja ke jawabannya. Esensialisme dalam progresivisme dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi
dalam konteks pendidikan yang semakin kompleks dan dinamis. Melalui esensialisme, siswa dibekali dasar-dasar pengetahuan yang kuat seperti literasi, numerasi, dan pemahaman konsep. Fondasi ini penting agar siswa mampu menganalisis informasi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan zaman. Sementara, progresivisme menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan ruang untuk eksplorasi, pemecahan masalah, dan pengalaman belajar langsung. Pendekatan ini mendorong kreativitas karena siswa dilibatkan dalam proyek, diskusi, serta kegiatan yang menuntut mereka menghasilkan ide. Progresivisme memperkuat kolaborasi melalui kerja kelompok, komunikasi, dan pembelajaran berbasis proyek yang menuntut siswa untuk bekerja sama. Dengan memadukan kekuatan kedua aliran tersebut, fondasi pengetahuan yang kuat dari esensialisme dan pembelajaran inovatif dari progresivisme, pendidikan dapat membantu siswa menghadapi tantangan masa depan secara adaptif, kritis, dan kreatif. Baik, tambahan dari saya. Pertanyaan tadi, bagaimana esensialisme dan progresivisme dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis? Esensialisme membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar. Secara mendalam, pembelajaran yang terstruktur dan disiplin. Sebagai guru yang otoritas, memberikan pengetahuan yang dianggap penting dan melatih siswa berpikir logis secara sistematis sehingga mereka dapat menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis. Sedangkan untuk progresivisme, mengembangkan berpikir kritis, siswa melalui pendekatan pembelajaran aktif, mereka dapat bisa terhadap pengalaman siswa, berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa bertanya, mengeksplorasi, dan menyelesaikan masalah secara mandiri, sehingga memperkuat kemampuan analisis, refleksi, dan aktivitas siswa dalam menghadapi berbagai situasi nyata. Dengan pengalaman belajar yang kontekstual dan interaktif, siswa lebih terlatih untuk berpikir kritis dan inovatif. Baik, sedikit tambahan dari saya. Esensialisme dan progresivisme sama-sama membantu siswa menghadapi pendidikan yang kompleks melalui cara yang berbeda namun saling melengkapi. Esensialisme memberi dasar pengetahuan yang kuat dan terstruktur sehingga siswa mampu berpikir kritis secara logis dan berarah. Sementara progresivisme mendorong kreativitas melalui pembelajaran yang fleksibel, berbasis pengalaman dan pemecahan masalah nyata. Mungkin ada tambahan dari mas di audiens dan pertanyaan dari Munaris Rin. Baik, kalau tidak ada tambahan dari materi dan juga audiens, saya kembali kepada penanya, apakah jawaban dari materi masih ada satu dua hal yang belum diterima? Saya masih sedikit berkaitan harapan dari materi tadi, bahwa bukan faktor terkait di situ belajar literasi membaca, tapi biasanya pada saat ini literasi membaca sangat rendah dan juga pemikiran kritis dari siswa sangat rendah. Beda dengan zaman dulu, itu mungkin tergantung pada teknologi pada saat sekarang ini. Saya butuh penjelasan dari pemateri bagaimana kalian juga menemukan atau menunggu kerasan pemikiran berpikir kritis dari siswa khusus pada saat ini yang tantangan itu pada teknologi. Baik, terima kasih kepada Aris yang sudah memberikan masukannya. Jadi saya simpulkan sangat dari teman Aris tadi bahwa dari materi tadi itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis itu melalui kegiatan literasi, numerasi. Tetapi sebenarnya Aris melihat kenyataan bahwa dengan kegiatan literasi ini dan juga numerasi perlu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari seorang siswa, berbeda dengan zaman dahulu. Dan saudara Aris mengatakan bahwa apakah ini mungkin faktor pengaruhnya perkembangan teknologi dan sekarang siswa merasa mental instan dalam mencari sebuah pengetahuan seperti itu.
silakan para pemateri untuk menanggapi saran dari Kongres. Kita ketahui bersama bahwa teknologi itu memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Tetapi kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa dengan maraknya teknologi sekarang itu banyak memberikan dampak yang positif kepada kita, terutama kepada dunia pendidikan. Jadi kita sebagai seorang guru itu bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu dengan sebijak mungkin dan juga sekreatif mungkin untuk bisa memunculkan atau untuk bisa meningkatkan literasi siswa. Jadi dengan maraknya teknologi sekarang itu kita tidak boleh ketinggalan zaman atau tidak boleh menghindar dengan adanya perubahan. Jadi dengan adanya teknologi itu meskipun ada dampak yang negatif, tetapi saya tegaskan kembali lagi banyak memiliki dampak positifnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dengan cara membuat materi sekreatif mungkin, semenarik mungkin untuk bisa membangkitkan, memunculkan minat belajar siswa. Baik, selanjutnya saya berikan kepada materi lain. Yang pertama sudah memberikan jawaban terkait dengan dari Kongres. Jadi mengingat waktu kita lagi sedikit, kita untuk pertanyaan yang kedua ini saya tutup, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Para materi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, langsung saja saya menjawab pertanyaan dilema peran guru muncul karena guru harus memiliki antara menjadi pemegang otoritas dan penyampaian kebenaran atau esensialis atau menjadi fasilitator dan mitra dalam penemuan progresif. Pada kenyataan, keduanya penting dan dapat dilakukan secara bersama. Sebagai pemegang otoritas, guru memberikan dasar pengetahuan yang benar, terstruktur, dan penting untuk dipahami siswa. Peran ini memastikan siswa memiliki fondasi kuat sebelum melakukan eksplorasi lebih jauh. Sebagai fasilitator, guru memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, berdiskusi, melalui percobaan, berkolaborasi, dan menemukan pengetahuan melalui pengalaman belajar. Seorang guru dapat memainkan kedua peran tersebut dalam satu sesi pembelajaran dengan cara memulai pembelajaran secara esensialis menjadi konsep inti dan memberikan arahan dasar, kemudian beralih ke pendekatan progresif, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah, belajar kelompok, pertanyaan, dan menemukan solusi sendiri. Guru tetap mengarahkan ketika diperlukan, tetapi tidak mendominasikan proses belajar. Terima kasih dari teman-teman. Baik, kamu menjawab dari saya. Masuk ke jawaban saya. Jadi, dilema peran guru sebagai otoritas atau esensialis dan fasilitator atau progresif tidak perlu dipertentangkan karena keduanya itu saling melengkapi dalam satu sisi pembelajaran. Jadi guru itu berperan sebagai otoritas saat penyampaian konsep dasar dan memberi struktur agar pembelajaran menjadi terarah. Juga menjadi fasilitator ketika siswa diajak berdiskusi, mengeksplorasi dan juga memecahkan masalah secara kreatif. Jadi kombinasi ini dapat dilakukan melalui pola sederhana, penjelasan konsep di awal, aktivitas eksplorasi di tengah, lalu refleksif dan klarifikasi
tetap menjadi sumber kebenaran yang cerdas, tetapi juga mitra belajar yang mendorong pemikiran kritis dan kreativitas siswa. Tambahan dari saya, guru tidak harus memilih antara menjadi pemegang otoritas yang menyampaikan kebenaran atau pendekatan esensialis, atau menjadi fasilitator yang mendampingi siswa menemukan pengetahuan pendekatan progresif. Kedua peran tersebut sama-sama penting dan dapat dijalankan secara seimbang dalam satu sesi pembelajaran. Guru dapat memulai dengan memberikan penjelasan dasar sebagai landasan pengetahuan, kemudian memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan memecahkan masalah secara mandiri, serta menutup pembelajaran dengan penegasan konsep untuk memastikan pemahaman yang benar. Dengan cara ini, guru tetap menjaga struktur pembelajaran, namun tetap mendorong kreativitas dan kemampuan berpikir siswa. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan jawabannya. Saya kembali kepada penanya, apakah jawaban dari pemateri masih ada satu dua hal yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Silakan kepada penanya, apakah masih ada satu dua hal yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih kepada Direktur. Jadi saya banyak dari kakak Afmi mengatakan guru adalah sumber kebenaran. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah guru itu bertugas mewariskan kebenaran yang sudah mapan ataukah membimbing penciptaan kebenaran yang baru? Yaitu mewariskan kebenaran yang sudah mapan atau membimbing penciptaan kebenaran yang baru. Dia menciptakan kebenaran yang baru atau mewariskan yang sudah mapan. Terima kasih kepada penanya. Saya simpulkan terkait dengan dari ABS tadi, apakah seorang guru sebagai pewaris kebenaran ataukah dia hanya menciptakan kebenaran yang baru? Jadi kepada pemateri saya berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari ABS. Mengatakan bahwa apakah seorang guru itu pewaris tunggal kebenaran atau dia hanya menciptakan kebenaran yang baru? Saya minta untuk keterlibatan aktifnya. Baik, kami bersama dari di sini guru itu kebenaran pewaris, bukan menciptakan. Di mana guru itu harus mewariskan semua ilmu. Sekali lagi, ini adalah tambahan dari materi. Ulang. Kepada pemateri saya silakan menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, kami di sini berkaitan dengan sangat dari kawan tadi, di mana guru itu harus mewariskan pengetahuan atau ilmu kepada siswa, bukan mewariskan kebenaran kepada siswa, bukan menciptakan kebenaran kepada siswa. Karena guru itu harus memberikan pengetahuan kepada siswa, bukan menciptakan. Baik, terima kasih kepada pemateri. Dari pemateri yang dua tadi menyatakan bahwa guru itu sebagai pewaris kebenaran, bukan menciptakan kebenaran. Mungkin ada tambahan lain dari materi. Yes, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saudari Yuna. Saya kembali ke penanya, apakah jawaban dari pemateri sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Pas. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya tadi, dan juga kepada audiens yang sudah terlibat aktif dalam sesi tanya jawab ini tadi. Karena waktu kita sudah terbatas, maka presentasi dari kelompok 3 sudah berakhir. Mari kita berikan aplaus.